Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial ya tentang aplikasi pengolah grafik ya di pertemuan yang ke-13 ini. Anda lihat di website saya ya, silahkan dilihat di blog saya. Kemudian di sini ada pertemuan yang ke-13 ya. Nah, di sini eh, saya akan sampaikan tentang eh, pada pertemuan ini ya, mengenal software atau aplikasi pengolah grafik Origin ya, dari Origin Lab ini ya, keluaran dari Origin Lab ya. Kita sudah biasanya menggunakan Excel ya. Namun demikian pada prakteknya Excel itu kadang-kadang ya hasilnya tidak begitu memuaskan begitu ya, walaupun itu sudah cukup lumayan gitu ya. Nah, Origin ini memang spesial software yang pengolah grafik begitu ya. Eh, Apa yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah yang pertama kita mengenal softwarenya dulu ya. Nanti softwarenya itu seperti apa bedanya dengan Excel ya, nanti kita akan kenali terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah kita mulai dari membuat kurva yang paling sederhana, yaitu kurva XZ seperti biasa, kurva 2 dimensi XZ dengan menggunakan aplikasi Origin ya. Kemudian cara mengedit kurva yang baik supaya nanti kurva itu bagus untuk ditampilkan atau disajikan di artikel ilmiah yang berkualitas ya. Karena di jurnal-jurnal internasional saat ini kalau kurvanya tidak bagus itu tidak akan bisa diterima. Kemudian ya berikutnya adalah saya akan sampaikan juga tutorial tentang membuat kurva yang sumbu-nya lebih dari satu. Nah, maka disinilah letak perbedaannya dengan Excel. Kalau Excel itu sumbu Z maksimum hanya dua, jadi satu sumbu X, sumbu Y kiri, dan sumbu Y kanan. Nah, kalau dengan Origin ini nanti bisa lebih dari dua. Ya, bagaimana kita bisa banyak variasinya nanti ya, kita lihat. Kemudian saya akan sampaikan juga bagaimana cara mengimport grafik ya dari Origin ke MS Word atau mengekspor dari Origin ke MS Word atau eh, mengimport grafik di MS Word dari Origin ya. Kemudian berikutnya adalah saya sampaikan juga nanti saya sisipkan bagaimana kita mengimpor data dari Excel untuk dibaca di Origin ya. Karena kalau kita mengolah data biasanya kan lebih fleksibel menggunakan Excel. Nah, supaya kita tidak perlu ngetik lagi atau copy paste lagi, sebenarnya bisa langsung dibaca di Origin dari file Excel ini ya. Nanti saya akan berikan tutorial untuk itu. Untuk mengawali pertemuan ini, tolong file data Excel ini ya silahkan diunduh dulu di URL yang ada di blog saya tadi ya di sini. Jadi silahkan download data Excel ya, ini silahkan diunduh ya seperti ini. Nanti diunduh dulu Excelnya ya, kemudian nanti bisa kita pakai. Nah, sehingga Anda tidak perlu ngetik lagi ya. Baik, kita mengenal dulu ya software ini ya, software Origin Pro ya. Origin Pro ini tampilannya memang mirip dengan Excel ya, seperti ini. Ada selnya juga. Cuma di Excel, kalau di Excel kan kita mengenal ada A, B, C sama 1, 2, 3. Jadi baris dan kolom. Jadi ini adalah sel B3. Jadi alamat dari sel itu simple. Jadi cukup seperti ini ya. Nah, kalau di Origin, karena dia memang sebenarnya tidak khusus untuk pengolah data ya, karena dia hanya pengolah grafik spesialnya ya, maka di sini agak berbeda ya. Kemudian kalau di Excel itu kan di sini ini mau sumbu X mau sumbu Z kan di sini nggak pasti begitu ya. Nah, kalau di Origin itu di sini sudah pasti ya. Ini apakah ini sumbu E, ini sumbu X ya. Di sini sudah ada tandanya sumbu X. Ini adalah sumbu Y gitu ya. Jadi kalau kalau di sini mau saya ubah ke sumbu X, ini juga bisa gitu kan. Ini kan, atau kita mau nambah lagi kolom sebelah kanan bisa, misalnya kita tambah satu lagi ya. Kita tinggal di blok saja di sini
kemudian di sini ada kolom ya, kolom, kemudian kita di sini bisa add new column ya, bisa tambahkan kolom ya. Nah, misalnya ini yes, mau berapa kolom yang mau kita tambahkan ya. Nah, ini terserah kita ya misalnya. Ya, ini misalnya kita sesuaikan dulu dengan yang ini misalnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Maka di sini bisa kita tambah lagi. Sudah ada 2, berarti tambah lagi 4 ya, misalnya begini. Nah, kemudian kita juga bisa ubah-ubah ya. Apakah ini sumbu X atau sumbu Y. Saat ini kan ini menjadi sumbu Z ya. Nah, untuk bisa mengubah dia C ini menjadi sumbu Z ya tinggal diblok saja seperti ini. Kemudian klik kanan ya, di sini ada set as. Nah, set as ini kita pilih. Kita mau definisikan kolom C ini sebagai sumbu X atau sumbu Z atau sumbu Z ya. Misalnya oke, C mau saya ubah menjadi sumbu X, ya sudah, ini tinggal di set, pilih yang X. Nah, dia otomatis menjadi X. Karena di sini sudah ada X1, maka di sini menjadi X2. Otomatis di sini sudah ada Y1, di sini menjadi Y2. Misalnya ya, yang E ini juga ubah X misalnya. Ini ya bisa kita ubah aja. Ini menjadi sumbu X. Nah, otomatis ini menjadi X3, Z-nya Z3. Atau kalau kita ingin ubah ini menjadi sumbu Z, ya bisa saja. Ini menjadi sumbu Z. Ya. Ini Z2, kemudian di sini menjadi FZ2 gitu ya. Jadi itu apa yang ada di origin ya. Dia memang spesial untuk pengolah grafik ya. Ini saya kembalikan lagi ke sumbu Z ya misalnya. Nah, seperti ini. Berikutnya lagi adalah ya, barisnya. Di sini ada sekelompok baris yang merupakan keterangan ya, merupakan identitas dari kolom itu. Ya, di sini ada identitas. Kalau di Excel nggak ada, di sini mau didefinisikan apa terserah. Ya. Tapi ini tetap dianggapnya sebagai sel gitu ya. Tapi kalau di origin ini defaultnya adalah yang pertama ini adalah long name. Long name itu adalah nama variabelnya di sini. Nanti dituliskan nama variabelnya. Kemudian unit. Unit ini adalah satuan. Jadi baris yang kedua ini pasti di sini ditempati sebagai, dianggap sebagai satuan. Kalau di Excel di sini nggak jelas. Karena Excel ketika membuat kurva belum tentu dia mengenali ini sebagai satuan gitu ya. Tapi kalau di origin ini pasti sudah dikenali sebagai satuan. Kemudian di sini opsional ya, ini ada komen. Kalau kita ngasih note ya atau catatan ya, kolom ini itu tentang apa, ini tentang apa, ini tentang apa, ini bisa di sini. Kemudian di sini jenis ya, jenis fungsinya juga nanti akan nampak di situ, apakah dia kurva log atau kurva biasa gitu ya. Nah, coba kita ambil ya dari Excel. Dari Excel ini sebenarnya kita bisa import ya, kita bisa import data langsung ya, atau kita copy paste ya. Misalnya di sini sebenarnya di sini ada fasilitas untuk import ya, import dari Excel. Ya, coba nanti di video yang kedua nanti saya coba yang import ya. Sementara kita copy paste dulu. Nah, coba kita kopikan ini variabel yang long name-nya ya. Misalnya di sini ya, ini long name-nya kan saya ambil semua aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Ini saya ambil, saya copy, atau mau 2 sekalian juga tidak apa-apa. Nah, seperti ini heading-nya ya. Nah, ini bisa kita kopikan ke sini. Nah, ini udah terambil ya. Ini waktu, ini variabel waktu ya. Kemudian di sini adalah unit. Ini variabel konsentrasi tadi ya. Konsentrasi glukosa misalnya, ini satuan, ini konsentrasi etanol, ini satuan ya. Kemudian yield, konversi, selektivitas. Ya. Nah. Oke. Kemudian kita masukkan data-datanya, kita kopikan. Jadi ingat, kita bisa impor langsung atau kita kopikan ya. Misalnya ini kita kopikan dulu. Sementara untuk yang simple ya. Nah, ini kita kopikan di sini. Jangan di sini. Di sini adalah
ini sudah ditempati oleh heading dari tabel ini ya. Jadi kita masukkan di sini saja. Gitu. Nah, oke, ini udah masuk semua ya nilai-nilainya. Ini bisa juga kita atur supaya misalnya ini di center ya, seperti di Excel ini bisa kita atau kita bisa ubah ukurannya juga. Ini kan areal ukuran 9. Nah, ini bisa kita ubah menjadi 12 ya. Tapi yang di sini harus diblok sendiri sepertinya. Ya. Ini misalnya kita ambil misalnya ukuran 10 ya. Kemudian di sini juga ukuran 10 misalnya. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini ya bagaimana cara mengimpor. Satu, bisa copy paste. Yang kedua adalah bisa nanti model import ya. Nah, data book 1 sudah masuk ya. Di sini diidentifikasi sebagai book 1. Nah, sekarang project ini bisa kita simpan ya. Di sini ada save project as ya. Nah, save project as. Nah, di sini kita simpan ya. Pilih folder yang pasti ya. Jangan sampai nanti Anda bingung tadi nyimpennya di mana ya gitu kan. Jadi di sini silahkan dipilih folder yang sesuai. Misalnya saya simpan di sini ya. Nah, misalnya ini saya simpan sebagai latihan 1 ya, misalnya ya. Latihan 1 ya. Tanggal 23 Mei misalnya 2020. Nah, ini extensionnya adalah project atau OPJU ya. Kita simpan ya. Ini juga bisa kita kasih keterangan nih ya. Ini adalah kurva sederhana X ya, XZ misalnya. Nah, walaupun ini datanya banyak, nanti kita mulai dari yang sederhana dulu ya. Gitu. Baik. Perhatikan bahwa yang ini adalah kalau ini X, ini Z, ya berarti X ini adalah independent variabel di sini ya. Di sini independent variabel ya. Ini bisa juga kita kasih warna yang berbeda ya. Nah, kita bisa kita blok warna yang berbeda misalnya. Kuning misalnya gini kan. Nah, ini adalah independent. Nah, yang sumbu Y ini semuanya adalah dependent. Jadi mana yang diubah ke X berarti dia menjadi independent variabel. Sementara yang identitasnya Z itu berarti dependent ya. Ya, ini misalnya yang lain ini sebagai dependent ya. Ini bisa kita warnai berbeda seperti ini ya. Oke. Sekarang kita mulai ya. Bagaimana kita membuat kurva yang paling sederhana. Caranya adalah pastikan kombinasi antara independent dan dependent. Jadi kalau ini, nah itu masalah nanti pasti tidak bisa gitu kan. Harus didefinisikan dulu ini yang sumbu X, ini sumbu Y. Jadi ini kita blok dulu seperti ini. Jadi kita akan membuat kurva yang ini dulu misalnya. Setelah ini kita pilih, kita klik di plot ya. Kita klik plot. Ya, kita klik di plot. Kemudian di sini jenis-jenisnya ada banyak ya untuk kurva ini. Ya, jadi seperti yang di Excel juga ya, tapi ada yang di sini ada, di Excel enggak ada gitu. Nanti kita lihat mana yang berbeda ya. Misalnya ini garis berarti tanpa ada simbolnya. Kalau ini simbol saja, kalau ini gabungan ya. Jadi ada garis, ada simbol ya. Seperti itu. Nah, kita coba ya. Kita coba ini yang kita pilih yang line plus simbol ya. Nah, kita pilih. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Apakah line series atau untuk yang kurva seperti tadi ada independent dependent, maka yang pas adalah line plus simbol ya. Ini kita klik saja. Kita klik seperti ini. Nah, oke. Nah, ini sudah menjadi seperti ini ya. Ini ada C-nya nggak apa-apa, nanti kita tutup ya. Ini kita tutup, setelah kita simpan ya, ini kita tutup, nanti dibuka lagi, nanti ini akan hilang ya. Nah, kurva ini masih simple ya. Jadi
belum kita edit, jadi belum sesuai dengan yang kita inginkan ya. Tapi sudah cukup lumayan juga begitu ya, seperti ini ya. Nah, sudah cukup lumayan. Jadi atau kita misalnya melompat juga bisa ya. Ini sementara kita tutup dulu. Saya delete dulu. Misalnya saya melompat ini dan ini ya. Caranya adalah ini tekan kontrol ya. Tekan kontrol sambil klik yang ini. Nah, ini bisa juga seperti itu, melompat. Ya, kita klik plot lagi plus line plus simbol ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa juga seperti itu ya, melompat ya. Oke, coba sementara kita yang ini dulu ya, kita lanjut yang terakhir ini. Perhatikan C ini nggak apa-apa, nanti kita tutup, buka lagi, nanti C-nya hilang ya. Nah, apa yang ada di sini kalau ini kita simpan ya, kalau ini kita simpan, nanti tidak hilang. Misalnya kita sudah membuat kurva beberapa gitu ya, asal kita simpan, jangan di delete seperti tadi ya, maka itu tidak akan hilang gitu ya. Nah, contohnya ya, ini saya tutup ya, ini sudah saya simpan posisinya ya, saya tutup ya, saya close total. Kemudian nanti saya buka lagi ya, saya buka lagi di sini ya. Project 1 tadi adalah namanya latihan 1 ya, ini. Nah, kita buka lagi. Oke, coba kita open project aja ya, kita lewat open project coba. Jadi ini ya, open, jadi buka dulu kemudian baru open project. Oke, udah muncul ya. Nah, ini tadi kan C-nya hilang nih ya. Ini tadi C-nya hilang. Nah, sekarang bagaimana kita menstandarkan supaya sesuai dengan standar yang ada di jurnal-jurnal ya. Kita topik yang kedua adalah bagaimana mengedit ya. Bagaimana kita cara mengedit kurva supaya lebih bagus. Nah, perhatikan kalau Excel biasanya defaultnya ini warnanya adalah gray ya. Jadi itu nanti tidak jelas ya, tidak jelas waktu kita ambil di paper gitu, maka itu nanti kurang jelas ya, harus diedit dulu juga sama. Nah, di sini otomatis apa yang kita definisikan tadi ini adalah variabel, kemudian yang kedua adalah satuan. Nanti di sini otomatis dikenalinya di sini dikenalinya sebagai satuan ya. Nah, ini otomatis ini satuan ya, satuan. Kalau di Excel kan tidak membedakan apakah itu satuan atau tidak. Yang penting mana yang mau di-include-kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara ngeditnya? Sekarang saya mau menampilkan garis yang di atas ini, kemudian garis yang di sebelah kanan ya. Jadi ibaratnya kalau orang itu mau mencari nilainya dalam keadaan offline di cetakan kertas, dia bisa pakai penggaris, dia dapatkan value ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kita edit ya. Ini kita seperti ini, kita klik aja di sini. Ya, kemudian klik kanan. Nah, di sini ada plot setup ya. Ada plot setup. Klik kanan axis ya. Klik kanan axis. Ya. Atau bisa juga di axis ini, atau juga bisa di double klik ya. Di double klik gitu. Nah, double klik berarti memilih. Kalau di double klik memilih apa yang di double klik tadi akan diedit jadi apa. Misalnya ini ya. Saya mau ubah warna apa lah, itu bisa dipakai double klik. Tapi kalau tadi ini kita klik kanan axis ya, kita klik axis. Nah, di sini sudah dibedakan, ini yang sumbu vertikal, ini yang sumbu horizontal ya. Nah, sekarang kita mau tampilkan kurva yang di bagian atas ya. Coba ini saya geser supaya nanti bisa kelihatan.
Kalau kita ingin menampilkan yang garis yang paling atas ini, maka kita ambil di sini ya, di line and tick ya, di line and tick. Di sini sudah ada bottom itu di sini, top di sini, left di sini, dan right ya di kanan. Jadi kalau bottom ini jelas centang aktif ya. Kemudian left ini juga centang, berarti yang ini aktif. Tadi yang enggak ada atas sama kanan ya, berarti top. Nah, posisinya kan di sini tidak dicentang. Berarti bagaimana cara menampilkannya? Ya, ini cukup dicentang saja seperti ini ya. Kemudian klik apply. Nah, dia sudah muncul kan? Nah, seperti ini. Kemudian yang sebelah kanan juga sama di sini. Kita klik dulu baru dicentang. Kita klik apply ya. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita lihat ya di sini hasilnya. Nah, sudah muncul kan? Ini sama. Jadi apa yang disetting di sini nanti sini. Tapi di bagian atas sama sebelah kanan itu adalah tidak ditampilkan skala value-nya. Ya. Jadi karena dia sekunder saja gitu. Nah, sekarang kita coba bereskan ya, ini supaya nolnya itu jadi 1 di sini seperti itu ya. Nah, kita edit lagi. Kita klik kanan, edit lagi. Kita mulai dari scale-nya. Saya ingin di sini, ini kan dari 0 sampai 40 ya. Berarti ini bisa saya from-nya adalah 0, kemudian to-nya adalah 40. Jadi supaya tidak banyak skala ya yang kosong yang tidak dipakai gitu ya. Tipenya linear, ini bisa kita ubah. Kalau memang bukan linear, ini bisa kita ubah-ubah ya. Kemudian increment-nya ini bisa kita atur mau berapa ya, 0, 10, 20, 30. 10 nggak apa-apa. Kemudian kita mau isi subticknya ini ya, minor ticknya. Jadi ini adalah major tick ya. Saya klik apply seperti ini. Nah, udah kan. Nah, kemudian yang minor tick antara 0 sampai 10 ini mau ditampilkan berapa skala. Jadi kalau saya mau misalnya setiap satu minor tick itu 0,2 misalnya gitu ya, atau 2 sorry. Berarti kan ada 2 ya, di sini ada titik 2, 4, 6, 8. Berarti ada 4 ya. Maka di tengahnya kita isi 4 seperti ini. Berarti ini kita klik apply. Nah, gitu. Atau mau kita tampilkan, oh ya, ini incrementnya 55 ya, oke aja. Nah, seperti ini. Sementara di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 karena dalam 0 sampai 5 ini diisi 4 ya, 4 minor tick. Jadi kalau orang mau membaca ini dari 0, 1, 2, 3 ini bisa ya. Kemudian yang sumbu Z yang vertikal sama ya, kita edit. Ini dari 0 sampai 30 ya. 0 sampai 30 ya, seperti ini. Kemudian jenisnya juga bisa kita pilih. Kemudian mau incrementnya berapa, ini 5. Kemudian ininya 4 ya. Kita klik 4 ya, ini 5, 5 seperti ini. Tapi minor ticknya 4. Klik apply. Nah, udah lumayan ya kan. Nah, penempatan legend ini juga bisa tinggal di drag saja ya. Ini tinggal bisa di drag seperti ini. Nah, konsentrasi etanol. Nah, legend ini berguna kalau kurvanya itu lebih dari 1 ya. Nah, nanti habis ini kita coba bikin satu kurva lagi ya, yang ada dua sumbu Y yang kiri ya, X, Z, Z ya. Nah, ini kita mulai dulu yang kurva sederhana ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, kita kalau ingin mengubah ukuran font ini ya, oh ternyata kalau diimpor di Word kurang besar, ini bisa kita ubah. Tinggal diklik aja seperti ini, kita ubah fontnya mau berapa, 26 ya. Skalanya juga saya mau 26. Kemudian ini juga saya mau jangan bold ya, biasa aja 26 ya. Ini juga 26 gitu ya. Nah, bisa kan seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa ubah
ini ya, tick pointnya ini mau warna apa ya, sukanya seperti apa, ini tinggal di double klik aja. Nah, double klik gitu ya. Nah, kita tinggal pilih ini, ukurannya juga bisa kita ubah, ini mau yang agak besar juga bisa ya, ini sementara kan 9, saya mau 12 misalnya gitu ya. Kita klik apply ya. Oh, berarti segitu 12 ya. Kemudian di sini juga bisa kita pilih, ini ada banyak sekali pilihan. Kalau saya lebih suka yang misalnya seperti ini ya, misalnya. Nah, jadi ada titik tengahnya begitu. Warnanya juga bisa kita ubah, kalau ingin kita ubah warnanya nanti. Klik OK. Nah, seperti ini. Misalnya ini, oh ini ketipisan, ya bisa juga kita ubah gitu ya. Kita ubah. Oke. Misalnya ini saya kembalikan lagi ke ukuran berapa tadi? 9 ya. 9. Nah, tebalnya garis juga bisa kita ubah ya. Ini kalau setengah itu mungkin kurang, mungkin 1 gitu ya. Bisa kita ubah ya di line ya. Kita klik OK. Nah, seperti ini. 1 atau 1,5 ya. Ini bisa kita ubah. Ini misalnya 1,5. Nah, lumayan kan misalnya gitu ya. Oke, itu adalah kita simpan kurva yang paling sederhana ya. Kurva yang paling sederhana seperti ini. Ini sudah siap untuk, ini sudah kualitasnya cukup bagus ya. Kualitasnya sudah cukup bagus untuk bisa diambil di paper ya, seperti itu. Jadi kualitas kurva hasil dari menurut saya ya, origin ini lebih bagus lumayan ya. Kira-kira itu ya untuk awal ini, di awal ini yang kurva yang paling sederhana ya, satu sumbu X, satu sumbu Y. Nanti di video yang kedua saya akan, kalau multi curve ya, multi curve atau multi Z nanti saya sampaikan di yang kedua. Demikian, silahkan dipraktekkan. Jika ada pertanyaan silahkan diskusi di Microsoft Teams. Terima kasih.